Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi alhamdulillah fahuwa aqta wa fi riwayah ajdar. Setiap segala sesuatu, setiap perbuatan, setiap perkumpulan yang apabila tidak dimulai dengannya kalimat hamdalah, maka perkumpulan tersebut, perbuatan tersebut menjadi kurang barokah. Maka dalam rangka syukur kita kehadirat Allah, kita ucapkan di pagi hari yang mulia ini dengan ucapan syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati, sama-sama kita ta'zimi Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan Takmir Masjid Besar At-Taqwa, para imam Masjid Besar At-Taqwa, para muadzin, para panitia, para takmir, para tokoh masyarakat, para tokoh adat yang insya Allah yang hadir semua pada pagi hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada pagi hari ini, Allah kumpulkan lagi kelak kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini duduknya kita di tempat ini tiada lain tiada bukan yaitu ingin menambah bekal menuju perjalanan panjang kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Kutacane ke Jakarta nggak bawa dompet aja sudah bingung, apalagi kalau dari dunia ke akhirat nggak bawa bekal. Maka tentunya hadirnya kita di dalam majelis taklim yang mulia ini adalah untuk memperbanyak, mempersiapkan bekal kita menuju akhirat agar selamat dunia sampai akhirat. Dan hadirin perlu diketahui, siapapun manusianya, siapapun orangnya, itu menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan kunci dari kebahagiaan dunia sampai akhirat adalah satu. Apa? Yaitu al-qurbu minallah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau misalkan punya harta banyak, jabatan tinggi, tahta yang besar, tahta yang tinggi, itu enggak menjamin kebahagiaan dunia sampai akhirat. Tapi kalau orang dekat sama Allah, itu bisa menjamin kebahagiaan dia di dunia sampai di akhirat. Nah, salah satu bentuk upaya agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah dengan kita menghadiri sholat berjamaah di masjid pada pagi hari ini. Kata Rasulullah, man shalla subhi fil jamaah faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sudah sholat sepanjang malam. Pahalanya sama, orang sholat subuh berjamaah sama orang sholat tahajud, sholat qiyamul lail sepanjang malam suntuk. Bahkan di hadis lain Rasul juga mengatakan man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di dalam tanggungannya Allah. Maksudnya di tanggungannya Allah adalah bagi orang yang sholat subuh khususnya berjamaah, maka orang tersebut di hari itu akan menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata orang tersebut mati di hari itu, maka dihitung mati sebagai mati husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khotimah. Habib, saya pernah dengar, Bib, orang munafik itu kan cirinya adalah ketika bicara berdusta, berjanji bohong, dikasih amanat khianat. Apakah betul, Bib? Betul.
Tapi ada lagi ciri orang yang munafik. Kata Rasul, asqalus shalah 'alal munafiqina salatul fajar, salatul isya wa salatul fajar. Tanda orang munafik, ciri-ciri orang munafik adalah apabila dia berat ingin melakukan, ingin mengerjakan, ingin mendirikan sholat isya sama sholat fajar, sholat subuh. Kalau ada orang sholat isyanya malas, ataupun ada orang sholat subuhnya malas, besar kemungkinan kata Nabi Muhammad, dia adalah orang yang munafik. Orang yang munafik azabnya adalah fi darkil asfal min jahannam, di paling pojoknya neraka jahanam. Maka dengan kita sholat subuh berjamaah di masjid kali ini, insya Allah menjadi sebab agar kita semua terbebas daripada sifat munafik, agar kita semua dijauhi dari segala orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan kunci dari kebahagiaan adalah al-qurbu minallah, mendekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah hanya satu cara. Tidak lain, tidak bukan adalah dengan taat kepada Allah. Cara mendekatkan diri adalah dengan taat. Akan tetapi saya berani jamin-jaminan, enggak saya, enggak sampean, semua yang hadir ataupun yang tidak hadir di sini pasti dulu pernah punya keinginan, punya hati kecil agar dijadikan sebagai orang yang soleh. Saya yakin semuanya ingin menjadi orang soleh. Akan tetapi hadirin, penghalang antara kita dengan Tuhan itu ada 4. Nih biang kerok nih Pak. Orang nih pengen dekat kepada Allah, itu biang keroknya yang menjauhkan kita kepada Allah nih 4 hal. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari 4 hal ini. 4 hal ini adalah penghalang terbesar antara manusia menuju Tuhannya. Apa? Yang pertama al-jahlu. Mohon maaf, yang pertama adalah bodoh. Nggak mau hadir majelis taklim, nggak mau hadir majelis ilmu, nggak mau mendekatkan diri kepada ulama, nggak mau mendekatkan diri kepada para ustadz, para kiai, para tengku, para guru, para habaib. Sehingga dia tersebut ibadahnya tanpa ilmu. Kitab Zubat Ibn Ruslan, wa kullu amrin wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, bukan wali lagi, Pak, tapi rajanya wali. Syekh Abdul Qadir Jailani ini rajanya wali. Tapi beliau mengatakan, abadtu rabbi bil ilm. Aku nih beribadah kepada Allah tuh dengan ilmu. Enggak polos-polosan, tiba-tiba sholat enggak ngerti hukum, gimana cara takbir, gimana cara wudhu yang sah, gimana cara zikir yang benar, gimana. Bahkan ada beberapa orang ibadahnya bertahun-tahun, tapi dia nggak tahu di mana letaknya niat dalam sholat. Banyak orang seperti itu. Dia nggak tahu, dia pikir letaknya niat dalam sholat adalah ketika sebelum sholat. Nah ini masalah nih Pak. Letak niat itu bukan sebelum sholat, tapi ketika takbir. Mulut ucap takbir, hati ucap niat. Itu letaknya niat. Dengan kita demikian, sholat kita bisa menjadi sah. Nah orang kalau nggak tahu ilmu, nggak pernah hadir majelis taklim, jauh dari ulama, maka orang tersebut na'udzubillah min zalik juga jauh dari Allah. Dan orang yang jauh dari Allah itu hidupnya nggak bahagia dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ahab salasatun yuhibbuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang Allah cintai di hari kiamat. 3 orang ini nanti Pak, di hari kiamat semua orang kepanasan, semua orang ketakutan, semua orang kebingungan, semua orang kehausan. Tapi kata Nabi Muhammad, ada 3 orang yang tidak akan ketakutan, tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan, tidak akan kebingungan. Siapa di antara salah satu di antara mereka adalah mereka yang yuhibbul ilma wal ulama, cinta ilmu, cinta ulama.
Ada orang cinta ulama tapi nggak cinta ilmu. Sampean suka ulama, suka, Beb. Suka sama siapa? Saya suka sama, contoh saya suka dengan Ustadz Abdul Somad. Kenapa kamu cinta sama Ustadz Abdul Somad? Ya karena gayanya aja bagus. Tapi ilmunya, saya nggak suka ilmunya, Beb. Nah, ini nggak masuk kriteria. Cinta ilmu dan cinta cinta ilmu tapi nggak cinta ulama juga salah. Sampean senang hadir majelis taklim, senang. Cuman saya nggak suka sama para ulama itu, sama contoh misalkan sama para habaib, karena saya berbeda pendapat sama dia. Berbeda pendapat boleh, tapi benci jangan. Cinta itu harus cinta ulama sama cinta para ilmu dan cinta alim ulama. Dengan kita mencintai ilmu, cinta ulama, insya Allah kita dijamin, katanya Nabi Muhammad, bahagia dunia sampai akhirat, dan nanti di hari kiamat tidak akan ketakutan, tidak akan kebingungan, karena kita cinta dengan alim ulama. Almar'u ma'aman ahab. Orang nanti dikumpulkan di akhirat dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cintanya sama ulama, ya nanti kumpulnya sama ulama. Kalau cintanya sama orang kafir, ya kumpulnya sama orang kafir. Itu sudah sebuah batasan, sudah jadi konsekuensi sudah. Kalau orang cinta ulama, maka kumpulnya pun dengan alim ulama nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia sampai akhirat. Maka hadirin, jangan sampai kita ini jauh-jauh dari majelis taklim. Bapak Ibu ini puasa nggak makan 3 hari, nggak makan, nggak minum selama 3 hari 3 malam aja udah lemes. Bahkan bisa-bisa opname di rumah sakit. Karena kita nggak makan 3 hari 3 malam. Nah, begitu juga dengan hati Bapak Ibu, begitu juga dengan ruh. Ruh ini juga ada makanannya. Makanannya hati adalah ilmu. Kalau hati nggak dikasih ilmu, maka hati tersebut bisa mati. Dan orang kalau hatinya sudah mati, walaupun yang ceramah Nabi Muhammad ceramah di depan sampean, nggak bakal didengar sama sampean. Karena hatinya udah mati. Nggak pernah hadir majelis taklim, nggak mau dengerin ceramah, nggak mau dengerin majelis ilmu, jauh dari alim ulama. Kata Rasulullah, sittatun yadkhulun nar qoblal hisab bisittah. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Kata Nabi Muhammad, ada 6 orang yang masuk neraka tanpa hisab. Nauzubillah min zalik. Ada orang, Pak, masuk surga tanpa hisab, ada, enak. Mati, kiamat, langsung surga, enak. Tapi ini ada, Pak, orang mati langsung neraka. Nggak pakai pertanyaan man robbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, nggak ada pertanyaan gitu. Mati neraka langsung. Siapa salah satu mereka? Siapa salah satu di antara 6 ini? Adalah mereka orang yang tahu dirinya bodoh, dirinya awam, tapi dia nggak mau dekat dengan alim ulama, nggak mau dekat dengan majelis taklim, nggak mau dekat dengan majelis ilmu. Maka kata Nabi Muhammad, orang tersebut masuk neraka sebelum dihisab. Hadisnya apa, Beb? Do'if, Sahih Bukhari hadisnya. Sahih, hadirin. Maka jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Habib, aduh Beb, kaki saya ini asam urat lah Beb, berangkat ke masjid capek, lemas Beb. Kalau nggak bisa juga berangkat ke masjid, minimal nonton di YouTube, nonton di TV, ada majelis taklim di situ, dengarkan ilmu di situ. Kalau nggak bisa juga, dengarkan pengajian lewat apa? Lewat speaker, lewat headset, pakai HP, pakai apa? Dengarkan majelis ilmu, dengarkan ilmu. Dengan kita mendengarkan ilmu, maka ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah. Dan kalau kita sudah makin dekat sama Allah, itu mertanda bahwasanya insya Allah hidup kita bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Maka ingat-ingat hadirin, itu yang pertama. Penghalang antara kita dengan Allah yang pertama adalah al-jahlu, bodoh, nggak mau hadir majelis taklim, nggak mau hadir majelis ilmu. Cuman orang bodoh ini ada kriteria-kriterianya, Pak. Ada orang yang la ya'rif wa ya'rif annahu la ya'rif. Ada orang bodoh dan dia tahu bahwa dirinya bodoh. Nah, ini gampang, tinggal diceramahin, tinggal diajakin ke majelis ilmu, insya Allah sadar-sadar sendiri. Tapi ada orang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia bodoh,
tapi dia nggak tahu bahwa dirinya bodoh. Wah, ini repot kalau kayak gitu. Dia ini nggak tahu bahwa dirinya tuh awam, tapi dengan gampangnya, dengan gamblangnya dia kadang-kadang suka berfatwa, kadang-kadang ceramah bahkan. Nauzubillah min zalik. Maka kalau kita ngerasa bahwa diri kita awam, maka apa? Hadiri majelis taklim. Saya ini Pak, kemanapun safari dakwah saya, itu saya senantiasa tanya ke orang penghubung saya. Kayak barusan ini saya ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Marwan, dengan Ustadz Solihin. Saya tanya, di Kutacani ini ulamanya namanya siapa? Dikasih tahu lah tadi ada namanya Abuya Syafi'i, ada namanya Abuya siapa. Kenapa kok saya cari tahu? Karena saya pun kalau datang ke salah satu kota, tetap saya cari ulama agar saya bisa menimba ilmu dengan ulama tersebut. Walaupun saya ini ceramah di sini, di kampung sini, di kota ini saya ceramah. Cuman saya tetap cari ulama mana yang ada di desa ini. Saya mau datangin ulama tersebut bukan karena ingin mengajukan proposal, bukan ingin apa segala macam, bukan hanya ingin menambah ilmu, fawaid, ngambil faedah dari ulama tersebut. Barangkali ada ilmu yang saya nggak tahu, makanya saya ngambil dari dia. Itulah pentingnya orang kalau cinta ilmu, hadirin. Maka dari kita, tanamkan di hati kita, tanamkan kepada keluarga kita untuk senantiasa mencintai ilmu dan mencintai ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, penghalang antara kita dengan Allah adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Manusia itu Pak, imannya naik turun. Manusia itu imannya naik turun. Yang namanya manusia itu imannya naik turun. Kadang naik, kadang turun. Kalau malaikat, imannya datar. Nggak naik, nggak turun, itu malaikat. Kalau para nabi naik terus, nggak ada turunnya. Rasul itu naik terus. Kalau iblis turun terus, nggak pernah naik. Ya, iblis, setan itu turun terus, nggak pernah naik. Makanya sampean kalau punya tetangga, punya teman kok nggak tobat-tobat, cari tahu ini manusia apa iblis ya. Karena iblis itu imannya nggak naik, naik. Iblis itu imannya turun terus. Nah, manusia itu naik turun. Kadang beberapa orang hadir majelis taklim, dengar ceramah kiai, dengar ceramah guru, dengar ceramah tengku, dengar ceramah ustadz, semangat. Mulai hari ini, nanti malam saya qiyamul lail 50 rakaat. Wah, semangat. Habis dengar ceramah, keluar dari masjid berubah langsung. Yang tadinya semangat pengen ibadah berubah drastis, semangat ingin maksiat. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena memang imannya naik turun. Nah, kalau pengen imannya terus naik, maka sering-sering hadiri majelis taklim, sering-sering hadiri majelis ilmu. Karena dengan kita menghadiri majelis taklim, dengan kita menghadiri majelis ilmu, iman kita insya Allah akan tetap naik. Ketika majelis taklim iman naik Pak, saya ajarin, kalau misalkan sampean habis sholat ataupun pas lagi hadir pengajian, kok tiba-tiba semangat, mulai saat itu Pak langsung sampean doa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sharrif qalbi ala ta'atik. Doa sama Allah agar hati ini diistiqomahkan untuk senantiasa melakukan ketaatan. Karena hati manusia ini dinamakan kolbun karena takallub, gampang berubah. Pagi tempe, malam tahu. Itu hati manusia sudah. Wataknya manusia demikian. Makanya kalau pengen imannya terus stabil, terus naik, maka sering-sering hadir majelis ilmu. Majelis ilmu sama majelis zikir itu bagus mana, Beb? Gini, majelis zikir bagus, majelis sholawat pun juga bagus. Tapi majelis ilmu lebih bagus. Nabi Muhammad ketika dikasih pilihan antara majelis ilmu dengan majelis zikir, Nabi Muhammad lebih milih majelis ilmu. Karena orang hadirin, apalagi di zaman sekarang, kata Nabi Muhammad, kathirun khutoba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu. Penceramahnya banyak nih zaman sekarang nih Pak. Orang yang pintar ceramah banyak, tapi orang yang pintar fikih dikit. Ceramah banyak. Kadang sampai saking banyaknya sampai diadakan kok ada pildacil, ada lomba nasional. Saking banyaknya tuh orang yang pintar ceramah. Ceramah banyak, cuman orang yang ahli dalam bidang fikih,
ahli dalam bidang ibadah ya, dalam memperbaiki ibadah itu sedikit. Kalau zaman Nabi Muhammad ahli fikihnya banyak, penceramahnya dikit. Kalau zaman sekarang penceramahnya banyak, ahli fikihnya dikit. Ceramah ada hebat. Bahkan katanya Nabi Khidir dulu, Nabi Khidir pernah ngomong sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Katanya Nabi Khidir, ya Umar, la takun liman tal'anu syaitan fil alaniyah wa tashabuhu fis sir. Nih, sifatnya kadang-kadang para penceramah zaman sekarang. Kadang-kadang kita itu, katanya Nabi Khidir, jangan sampai kita itu jadi orang yang kalau lagi ramai hobinya ngatain setan. Tapi kalau lagi sendiri, ya Allah, lebih parah dari setan. Ada tuh orang-orang kayak gitu, Pak. Kalau lagi ramai, Masya Allah, sholatnya minimal Al-Baqarah, Al-Imran. Tapi kalau lagi sendiri, mentok trikul sudah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Loh, emang qul a'udzu birabbil falaq emang gimana, Beb? Salah tak? Ya nggak salah. Cuman kadang-kadang orang begitu. Depan orang aja sholatnya khusyuk, khudu, lama sholatnya. Tapi kalau lagi sendiri, Valentino Rossi kalah, cepat kali sholatnya. Nah, ini ada beberapa orang kayak gitu. Nah, orang-orang tersebut adalah orang yang takutnya sama Allah cuman pas lagi ramai, tapi pas lagi sepi nggak takut sama Allah. Nah, ini hadirin, penting itu. Khaufallah fis sir wal alaniyah. Takut sama Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Itu penting, hadirin. Sepi ataupun ramai itu takut sama Allah. Pentingnya takut sama Allah dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya, bukan sebagian, bahkan seluruh muka bumi ini berpendapat, semua ulama sepakat kitab yang paling mulia di muka bumi ini adalah Al-Quran. Tentunya semua ulama sepakat. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat, kalaupun ada votingnya, ada nomor 2-nya setelah Al-Quran, sebagian ulama berpendapat kitab yang paling mulia setelah Al-Quran, sebagian ulama ya, bukan sepakat, bukan muktamad, tapi sebagian ulama berpendapat adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya itu adalah, kata ulama, adalah kitab yang terbaik setelah Al-Quran. Nah, kitab yang fenomenal tersebut diringkas oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjadi 11 syair qasidah. Dalam 11 syair qasidah tersebut diringkas lagi dengan satu kalimat. Apa? Alaika bittaqwallah fis sir wal alaniyah. Tuh, jadi intinya dalam kitab Ihya, kata Imamul Haddad, adalah hendaknya kamu takut sama Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Yang takut sama Allah, yang jangan sampai kita ini kalau lagi ramai hobinya ngatain setan, tapi kalau lagi sepi kadang-kadang kata tadi apa? Lebih parah dari setan. Maka ayo, kalau kita pengen imannya terus tabir, terus hadiri majelis taklim, terus hadiri majelis ilmu. Insya Allah kita semua bisa digolongkan sebagai orang-orang yang imannya senantiasa dekat, senantiasa stabil, dan badan kita, ruh kita senantiasa dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, hadirin. Yang ketiga, penghalang antara manusia dengan Tuhan. Yang ketiga adalah mereka yang tulul amal, panjang angan-angan. Sedikit cerita. Waktu dulu saya punya guru namanya Al-Ustadz Ihya. Itu beliau adalah murid pertamanya As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, Mekah. Suatu saat guru saya ini, sebelum beliau bangun pondok, beliau itu melihat-lihat tanah sama gurunya. Jadi sama Abuya Maliki ini, As-Sayyid Muhammad Al-Maliki ini datang ke Indonesia, lalu menemani muridnya ini untuk melihat tanah yang nanti bakalnya ingin dijadikan pondok pesantren. Ya. Akhirnya ketika sampai di tempat lokasi tanah tersebut, di depan lokasi tanah, guru saya ini, Al-Ustadz Ihya ini, ngomong sama gurunya, sama Abuya Maliki ini, wahai Abuya, nanti kalau misalkan pondok sudah jadi,
saya tuh niatnya nanti kamar mandinya di sini, terus masjidnya di sini, terus asrama santri di sana. Belum jadi nih, pondoknya masih tanah. Cuman udah ngomong kayak gitu. Nanti asramanya di sana tuh Abuya enak ya, masjidnya di sini, kamar mandinya di situ. Dengar kalimat itu, Abuya Maliki mengatakan apa? Udah batalin aja, nggak usah bangun pondok udah sekalian. Akhirnya nggak jadi bangun pondok gitu Pak, guru saya ini Ustadz Ihya. Ditanya kenapa kok nggak jadi bangun pondok? Karena kamu ini sudah tulul amal. Kamu pikir kamu bakal panjang umur sampai pondok ini terbangun? Nggak ada yang tahu. Umur nih nggak ada yang tahu hadirin. Jangan panjang angan-angan. Planning bagus. Cita-cita bagus. Kamu cita-citanya jadi apa? Saya cita-citanya pengen jadi dokter. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau tulul amal nggak baik. Nanti kalau saya sudah jadi dokter, saya pengen punya klinik 3, kliniknya tingkat 2. Nanti saya punya karyawan 4. Yang ini nggak baik ini. Namanya tulul amal. Dia nggak mengingat kematian. Apalagi zaman sekarang hadirin, nauzubillah min dzalik, berapa banyak orang-orang yang matinya itu faj'ah. Matinya itu tiba-tiba. Saya itu setiap subuh habis ngajar di pondok pesantren saya pulang ke rumah. Setiap subuh saya ngajar di pondok pesantren saya. Pulanglah ke rumah. Karena rumah saya sama pondok pesantren saya beda lokasi. Suatu saat saya selesai pengajian, saya mau pulang ke rumah saya. Ada tetangga negor. Tetangga ini lagi nurunin motor, lagi mau nyalain motor, sepeda motornya dia. Beb, ya silahkan, ya Pak, gimana sehat? Sehat Beb. Masuklah saya ke rumah. Ini orang Pak, habis masukin kunci motor ke motornya, nyalain motor yang dia punya tuh dipanasin, akhirnya dia duduk di teras, belum sempat ngopi, tiba-tiba mati. Padahal sehat, barusan saya tanya, gimana kabar Pak, sehat? Sehat Beb, alhamdulillah. Duduk di terasnya tiba-tiba mati. Motornya hidup. Kan habis manasin motor nih. Motornya ada, nyala, tapi dianya mati. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada penyakit. Makanya mati ini gak ada yang tahu hadirin. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu semua, manusia itu kemungkinannya 2. Nih dengerin nih, manusia ini kemungkinannya 2. Kalau umurnya pendek, tandanya Allah ingin orang tersebut berhenti dari dosa. Kalau ada orang umurnya pendek, tandanya Allah pengen itu orang berhenti dari dosa. Tapi kalau ada orang umurnya panjang, tandanya Allah pengen dia segera taubat. Jangan sampai umur sudah panjang, kesempatan sudah datang, tapi nggak taubat-taubat, nggak berubah-berubah. Tiap tahun Rajab istighfar nggak pernah nambah. Tiap tahun Ramadan puasa masih banyak yang bolong. Tiap tahun Ramadan Al-Quran nggak pernah khotam. Tiap tahun dari mulai Muharram sampai Syawal, sampai Dzulqa'dah, sampai Dzulhijjah nggak pernah sholat jamaah di masjid. Berapa banyak orang-orang Pak yang bertahun-tahun udah dengar ceramah, udah diceramain sama keluarga, tapi nggak sholat-sholat. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad itu Rasul. Nabi Muhammad nih Rasul. Coba didengerin ya. Nabi Muhammad nih Rasul Pak. Udah Rasul, sudah dijamin surga, sudah dijamin selamat di akhirat. Tapi seumur-umur Nabi Muhammad ini nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah di dalam masjid. Bahkan ketika beliau sakit, beliau mengatakan sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, mahallak ya Abu Bakar, tempat kamu yang jadi imam. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, beliau nggak mau maju. Akhirnya Nabi Muhammad juga tuh dalam keadaan sakit yang jadi imam. Nggak pernah sekalipun Nabi Muhammad tinggalkan sholat, apalagi sholat berjamaah. Lah kita ini kadang-kadang ya Allah, udah Nabi bukan, sahabat bukan, Rasul bukan, Kiai bukan, Habib bukan, Ustadz bukan, Presiden bukan, Gubernur bukan, orang kaya pun juga bukan. Sholatnya masih ninggal, surganya masih belum terjamin, akhirat belum tentu selamat, tapi sholatnya sering ditinggal. Padahal masjidnya dekat rumah, toa masjid pun menghadap ke rumahnya, tapi nggak pernah sholat di masjid. Giliran ditanya, sampean cita-citanya apa? Cita-cita saya pengen masuk surga Firdaus.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sampai hadirin, segimanapun keadaan kita, jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Karena dengan tersebut, dengan hadirnya kita ke dalam sholat, Nabi Muhammad itu dikatakan beliau bahwasanya, kata Nabi Muhammad, beliau bersabda, ju'ilat qurratal aini fis shalah, kata Nabi Muhammad, hiburanku tuh sholat. Hiburanku, kata Nabi Muhammad, adalah sholat. Bahkan beliau kalau sudah masuk waktu, beliau mengatakan kepada Bilal, hibur kami wahai Bilal, hibur kami wahai Bilal. Hiburannya Nabi Muhammad itu adalah ketika mendengar azan asar, habis sholat asar, dengar azan maghrib, senang Nabi Muhammad, hiburan bagi beliau. Gak kayak kita kadang habis sholat maghrib, dengar azan isya, ya Allah udah isya lagi, barusan sholat maghrib. Nabi Muhammad enggak tuh, Nabi Muhammad enggak kayak gitu tuh. Nabi Muhammad hiburannya sholat. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua ditetapkan sebagai orang-orang yang ahli sholat, amin ya Rabbal alamin. Maka ingat-ingat hadirin, tulul amal, jangan sampai kita panjang angan-angan, sering-sering mengingat kematian. Al-Qayyis mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad, adalah mereka yang mempersiapkan kematian. Tadi saya katakan tuh, kita ini mau berangkat dari Kutacane ke Jakarta aja, nggak bawa duit, itu pusingnya bukan main tuh. Misalkan perjalanan dari Kutacane ke Jakarta lewat Bandara Medan, sampai di Bandara Jakarta dompet tiba-tiba jatuh, nggak tahu jatuhnya di mana. Pusing nggak tuh? Pusing pasti. Duit di situ semua, bekal ada di dompet semua. Nah ini begitu juga dalam kematian, dalam kubur, nggak bawa amal, sholat jarang, zikir nggak pernah, Quran nggak pernah dibaca, sodako apalagi, sama keluarga aja pelit, apalagi sama orang lain. Gimana jadinya? Di akhirat, di kuburan ya bingung. Jangan lagi gitu Pak. Gini loh Pak, saya kasih gambaran lah. Ini kita nih hari Minggu nih Pak, ini hari Minggu nih ya. Nanti malam, jam 2 malam Pak, tiba-tiba sampean ngelihat ular masuk ke rumahnya sampean. Ada ular kobra masuk ke rumahnya sampean. Ular gede ularnya. Pas sampean ngelihat itu ular masuk ke rumah, belum sempat sampean usir itu ular, tiba-tiba mati lampu. Takut gak sampean? Takut. Ular kobra, gede lagi. Belum sempat dibunuh nih, tiba-tiba mati lampu. Nah itu bayangkan apabila itu terjadi bukan di dalam rumah, tapi di dalam kubur. Udah sempit, gelap, datanglah ular. Gimana lah nasib kita tuh? Padahal kalau di rumah, walaupun gelap, ruangan masih luas, masih ada kesempatan tuh bagi kita untuk lari ke atas lemari, lari ke atas sofa, lari ke atas mana, masih bisa aslinya. Tapi gitu aja kita udah takut, apalagi di dalam kubur. Dipikirkan tuh dari sekarang tuh, dipikirkan gimana nih nanti kalau saya mati ya, gimana lah nih kalau saya mati nih. Dipikirkan. Dengan tersebut insya Allah penghalang antara kita dengan Tuhan nggak ada. Jadi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah semakin dekat sama Allah, maka insya Allah dijamin orang tersebut hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Yang terakhir, penghalang antara manusia dengan Tuhannya yang terakhir adalah mereka yang suka aklul haram, yang suka makan makanan haram. Hati-hati, makan makanan haram, kata Rasulullah, man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang suka makan makanan haram, dengan sendirinya anggota badannya akan melakukan kemaksiatan. Sadar nggak sadar, mau nggak mau, tahu nggak tahu, tiba-tiba akan melakukan kemaksiatan. Karena makanannya haram, makruh, syubhat, haram, nggak boleh dimakan. Jangan. Apalagi kalau haramnya berasal dari uang-uang korupsi, mencuri dan segala macamnya. Ya, apalagi zaman-zaman pilkada gini, ingat-ingat ar-rashi wal murtashi finar, tukang sogok dan yang disogok masuk neraka kata Rasul. Jangan, hati-hati. Oh Beb, tapi dia ngasih duit ke saya gimana Beb? Kalau dia hanya sekedar ngasih duit, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada syaratnya, ini nggak boleh nih Pak. Ini saya kasih duit, tapi pilih saya ya. Nah ini nggak boleh nih. Paham? Paham? Nggak boleh. Kalau misalkan ngasih duit aja nih Pak, ada duit Pak 500.000 gimana? Ya nggak apa-apa, terima aja. Urusan pilihan ikuti hatimu. Tapi kalau duit terima aja, lumayan 500.000 ya.
Bakso berapa mangkok gitu? Lumayan. Tapi kalau ada embel-embelnya baru nggak boleh tuh Pak. Ini saya mau jadi ini nih, apa namanya, DPRK nih. Ada duit nih 500.000. Saya kasih tapi pilih saya ya. Nah ini nggak boleh nih. Namanya sogo, nggak boleh, jangan sampai. Ikuti, pilih. Ingat, pilih kalau apapun, mau presiden, mau DPRK, DPRD, DPRI, cari orang yang sholat. Tinggalin orang yang ninggalin sholat. Ingat kalimat saya tuh. Tinggalin orang yang ninggalin sholat. Sholat itu penting. Kalau misalkan orang sudah senantiasa sholat, karena sholat itu tanha anil faksha wal munkar. Kalau dia istiqomah sholat 5 waktu, itu akan menjadi sebab agar dia terhindar dari perbuatan buruk, terhindar dari korupsi dan segala macamnya. Tapi kalau sholatnya aja ninggal, ya gampang aja korupsi 1M, 2M gampang aja. Maka hati-hati hadirin, makan makanan haram tuh, jangan suka makan makanan haram. Makanan haram ini berpotensi agar kita ini senantiasa maksiat kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Ada satu orang sebagai kata penutup, ada satu orang di kota Mesir. Dia ini gelandangan, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya saudara, hidupnya di jalan sudah. Satu orang pemuda. Suatu hari pemuda tersebut melewati sebuah masjid dan di dalam masjid tersebut sedang berkumandang azan. Hayya 'alas shalah. Masuklah ini pemuda ini, sholatlah di situ dia. Selesai sholat, dia lihat yang jadi imam nih kayaknya kayak seorang ustadz gitu, berwibawa gitu kan. Akhirnya dia tanyalah ke ustadz ini, Ustadz, perkenalkan nama saya Fulan bin Fulan. Saya ini gelandangan Ustadz. Oh ya, terus? Nah, saya ini pengen nyantri sama sampean, boleh enggak? Kata ustadznya, ya silahkan, kalau mau belajar sama saya silahkan. Cuman ya kamu harus tahu, saya ini juga orang miskin. Kalau ada makanan saya makan, kalau nggak ada makanan saya puasa. Saya biasanya begitu emang. Lalu apa kata muridnya? Ya udah Pak Ustadz, saya siap lah. Yang penting saya belajar sama sampean. Ya udah, belajarlah dia ini sama si Ustadz ini. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, datang di suatu hari di mana mereka berdua sudah puasa selama 5 hari 5 malam. Dan setiap hari mereka cuma buka puasa pakai 1 butir kurma dan air keran masjid. Tiap hari itu Pak, selama 5 hari. Akhirnya ini pemuda gak kuat dia. Dia duduk di pojokan masjid, menundukkan badannya, membungkukkan pinggangnya sambil kelaparan ya. Tiba-tiba dia ini sambil membukakan badannya, tiba-tiba datang syaitan kepadanya dan membisikkan telinganya. Apa kata syaitan? Wahai Fulan, Mas, sampean ini sudah 5 hari lo nggak makan. Ini kalau sampean terusin bisa mati sampean. Nah, terus gimana? Sekarang sudah halal bagimu untuk mencuri makanan di rumah tetangga-tetangga yang pelit ini. Udah kamu curi aja. Ya udah, mau nggak mau dia keluar dari masjid. Karena orang Arab pada zaman dahulu itu atapnya itu nggak kayak kita. Atapnya mereka tuh dari pelepah kurma. Jadi dari atas tuh gampang diintip gitu. Dia naik ke salah satu rumah, kebetulan ada satu rumah kosong. Dia masuk ke rumah tersebut dan dia dapati di dapur rumah tersebut ada 1 potong roti di atas 1 piring. Karena dia udah kelaparan nih Pak, dia ambil itu roti, dimasukkan ke mulutnya. Pas dia lagi kunyah, belum sempat dia telan nih. Pas dia lagi kunyah, tiba-tiba datang rasa takutnya kepada Allah. Akhirnya, ketika dia takut sama Allah, dia lempar yang di tangan, dilepehin yang di mulut. Dia keluar dari rumah tersebut. Belum sempat ditelan nih, tiba-tiba dia takut sama Allah. Pas dia keluar dari rumah, menangisi perbuatannya, meratapi atas perilakunya. Dia datang ke masjid yang dia tinggali tersebut. Dia datang, tiba-tiba dia ngelihat gurunya dia nih, ustadznya dia lagi duduk dengan seorang perempuan pakai cadar begitu. Akhirnya gurunya manggil, ya Fulan, mas, kesini mas, duduk sini. Dari mana sampean? Oh saya dari depan Yai, dari depan Ustadz. Oh iya, saya mau tanya, kamu ini umur berapa sekarang? Umur saya Ustadz. Iya, umur kamu berapa?
Saya sekarang 25 Ustadz. Oh 25? Iya 25. Ya apa kamu tidak mau nikah tak? 25 loh ini. Lalu kata pemuda ini, wahai Ustadz, saya ini ngidupin diri saya sendiri aja nggak bisa, apalagi ngidupin anak istri. Lalu gimana katanya Ustadznya, jangan khawatir. Ini ada satu perempuan, suaminya baru meninggal. Dia sudah punya rumah, punya toko, dia sudah punya rumah, nggak punya anak, punya toko, punya warung, bercabang lagi warungnya. Waduh. Ini kalau katanya orang Jombang itu azan sak komate. Lengkap sudah. Paket komplit ini. Kalau mau ayo dinikahin sekarang. Lalu katanya pemuda tersebut, ya kalau gitu ya mau saya Ustadz, enggak apa-apa. Sumpah mau saya. Udah ayo nikahlah. Nikahlah dia. Nikah angkah tuka wa zawajtuka qabiltu nikahah wa tazwijah. Selesai nikah, kata gurunya, ya udah sekarang kamu pulang ke rumah istrimu. Nanti kalau mau belajar ke sini, kalau lapar makan di sana aja. Oh, nggih, siap Ustadz. Pulanglah dia ke rumah. Di perjalanan tiba-tiba mereka berdua berhenti di satu rumah yang kayaknya familiar. Kata suaminya, ini kayaknya rumah yang tadi saya colong nih. Kata istrinya, ayo suamiku masuk, ini rumah kita. Waduh. Ternyata istrinya ini yang punya rumah yang tadi dia colong. Masuklah dia, duduklah di ruang tamu. Ketika duduk di ruang tamu, kata istrinya, Mas, tadi saya dengar katanya kamu lapar ya, tak ambilin makan ya. Kata suaminya, ya ambil makan, enggak apa-apa dah, ambil. Karena suaminya tahu nih bakal rame nih urusannya nih. Akhirnya istrinya pun datang ke dapur. Dia lihat ternyata dapurnya udah berantakan, Pak. Ada piring yang udah berjatuhan, roti yang berserakan. Teriaklah istrinya nih, ada maling, ada maling. Suaminya lari ke dapur, langsung ngomong kepada istrinya, wah istriku jangan teriak dulu, demi Allah begini ceritanya. Diceritain dari awal, saya ini kelaparan, saya dibisikin sama setan. Saya masuk ke rumahmu, saya ambil roti punya kamu ini, saya masukkan ke mulut saya. Belum sempat saya telan, tiba-tiba saya takut sama Allah. Akhirnya saya lepehin, ini bekasnya masih ada. Lalu apa jawaban si istri hadirin? Nah ini dengarkan nih. Katanya ulama, jawaban sang istri ini hukumnya wajib ditulis pakai tinta emas karena saking indahnya jawaban si istri ini. Coba sampean dengarkan jawaban istrinya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku demi Allah, gara-gara kamu meninggalkan satu suapan yang haram, Allah gantikan rotinya, piringnya, dapurnya, rumahnya. Sak pemilik rumahnya jadi milik kamu sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Gara-gara kamu meninggalkan satu suapan yang haram, Allah gantikan piringnya, dapurnya, pancinya, rumahnya. Sak pemilik rumahnya jadi milik dia sekarang. Gara-gara dia meninggalkan satu suapan yang haram, Allah tidak hanya menghilangkan rasa laparnya, tapi Allah menghilangkan garis kemiskinannya. Karena apa? Menjaga perutnya dari makanan yang haram dan menjaga imannya. Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin, ditanamkan ke diri kita. Ditanamkan ke anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu makan makanan yang haram pertama. Jangan sampai anak-anak kita ini tulul amal, kita dan anak-anak kita dan keluarga kita tulul amal. Dan yang ketiga, jangan sampai kita dan anak-anak kita ini jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis ilmu. Dan yang terakhir, jangan sampai kita dan semua keluarga kita dhaful iman, lemah imannya. Karena orang kalau sudah lemah iman, gampang keluar dari agama Islam, gampang murtad dari agama Islam. Maka kita berharap mudah-mudahan keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak ibu semuanya insya Allah yang hadir rezekinya pun menjadi rezeki yang lancar dan barokah. Insya Allah saya doakan yang hadir semuanya tiap tahun bisa umroh Mekah dan Madinah. Yang hadir semuanya saya dan anda kita semua insya Allah matinya pun husnul khotimah, masuk surga bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma arzuqna jami'an bi husnil khatimah
ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma tawil umurana fi sihha wal afiyah wa fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna rahmataka awsa' min zunubina wa maghfirataka arja' min sayyiatina faghfir lana zunubana. Allahumma anta syafi wa antal mu'afi ishfi mardana zahiran wa batinan shifaan la yughadiru sakaman wala alama fi khair wa lutuf wal afiyah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan min haitsu yahtasib wa min haitsu la yahtasib. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka ibaduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika bima sta'adaka ibaduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa 'alaikal balak wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma qdi hajatana wa yassir umurana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أوصانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بكرامة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala kalau ada kalimat yang kurang sopan, kalau ada kalimat yang kurang menyenangkan. Besar harapan saya mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan yang lebih baik, yang lebih bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Doakan juga agar saya senantiasa sehat walafiat dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Hazal minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.